Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian yang tercinta, anak-anakku sekalian, pada siang hari ini jumpa lagi dengan Ustadzah dalam seminar keputrian. Sebelum kita mulai pada pembahasan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama membaca suratul Fatihah dengan harapan semoga apa yang kita pelajari nanti diberi kefahaman oleh Allah, dibuka hati dan pikiran kita, dan semoga diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Baiklah anak-anak, materi kita pada siang hari ini, Ustadzah mengangkat tema beberapa kesalahpahaman dalam ilmu haid. Jadi masih seputar tentang haid, suci, dan sebagainya. Beberapa kesalahpahaman dalam ilmu haid itu banyak. Ustadzah akan menyebutkan 7 kesalahpahaman dalam ilmu haid. Kesalahpahaman yang pertama, ketika haid dilarang memotong kuku dan memotong rambut. Ya, hukum salah kaprah selama ini yang berlaku di masyarakat seperti itu. Hukum yang sebenarnya bagaimana? Hukum yang sebenarnya adalah boleh bagi wanita haid itu memotong kuku dan juga memotong rambut. Kesalahpahamannya, apabila sudah terlanjur memotong rambut dan kuku, maka rambut dan kuku itu dikumpulkan kemudian disucikan ketika kita mandi bersuci. Hukum yang benar adalah diperbolehkan memotong rambut dan memotong kuku, akan tetapi untuk kesunatannya adalah tidak memotong rambut dan memotong kuku. Nah, apabila rambut dan kuku sudah terlanjur dipotong, maka kita kumpulkan dan kita kuburkan. Jadi tidak perlu kita sucikan karena hal ini tidak berpengaruh apa-apa. Begitu ya. Itu kesalahpahaman yang pertama. Sekarang kesalahpahaman yang kedua. Wanita yang mengeluarkan darah lebih dari 15 hari, wanita yang mengeluarkan darah selama 30 hari, maka yang 15 hari dihukumi haid, yang 15 hari dihukumi istihadah. Begitu kan kesalahpahaman selama ini yang terjadi di masyarakat. Hukum yang benar adalah apabila seorang wanita mengeluarkan darah selama 30 hari, maka itu perlu diperinci. Apabila yang mengalami ini adalah orang yang baru pertama kali haid, maka haidnya adalah sehari semalam, 29 harinya adalah istihadah. Kalau yang mengalami ini adalah orang yang sudah mempunyai adat haid dan dia bisa membedakan darah kuat dan darah dhaif, darah lemah, maka yang dihukumi haid adalah darah qawi, darah kuat. Dan apabila yang mengalami ini adalah wanita yang sudah pernah haid dan suci dan dia tidak bisa membedakan mana darah kuat dan mana darah lemah, maka haidnya dikembalikan kepada adat kebiasaannya. Ya, jadi tidak instan penghukumannya, tidak instan 15 hari haid, 15 hari istihadah, tidak seperti itu ya. Kemudian kesalahpahaman yang ketiga, orang haid boleh berdiam diri di dalam masjid selagi dia tidak khawatir akan mengotori masjid. Kesalahpahaman yang ketiga seperti itu. Hukum yang benar seperti apa? Yang benar ialah wanita yang haid diharamkan berada di dalam masjid meskipun dia tidak mengkhawatirkan akan menetesnya darah.
Jadi khawatir atau tidak khawatir, hukumnya tetap haram. Gitu. Kemudian kesalahpahaman yang keempat, orang yang istihadhah wajib berpuasa dan ia juga wajib mengqadai puasanya. Hukum yang benar ialah orang yang istihadhah dia wajib berpuasa Ramadan, karena sejatinya orang istihadhah adalah suci, dan dia tidak perlu untuk mengqadai puasanya, karena puasanya orang istihadhah itu dihukumi sah selama puasa dia tidak menyumpal farjinya dengan kapas. Jadi ketika dia istihadhah mau sholat, dia tidak perlu menyumpal farjinya dengan kapas, cukup pakai pembalut saja. Itu kesalahpahaman yang keempat. Kesalahpahaman yang nomor 5, orang yang istihadhah itu tidak boleh jamaah, dan ketika sholat dia harus cepat-cepat mengerjakan sholat agar darahnya tidak sampai keluar. Hukum yang benar, orang yang istihadhah itu boleh berjamaah. Dia boleh berjamaah, boleh menunggu jamaah, dia juga boleh mengerjakan sholat meskipun darahnya keluar, asalkan wanita ini tadi dia sudah berusaha melakukan tata cara bersuci dengan benar dan secara syar'i. Bersuci setelah masuknya waktu sholat, kemudian dia memakai pembalut, kemudian dia menyegerakan sholat. Nah, ketika di tengah-tengah sholat kok darahnya keluar, ya tidak apa-apa, itu dimaafkan, karena statusnya dia adalah daimul hadas. Begitu. Untuk kesalahpahaman yang nomor 6, ketika istihadhah wajib menyumpal vagina dengan kapas, itu cukup di bibirnya saja, jadi nggak dimasukin. Itu kesalahpahamannya. Hukum yang benar adalah wajib menyumpal vagina itu masuk ke dalam vagina bagian dalam. Vagina bagian dalam itu yang mana? Ketika kita berjongkok, kita tidak kelihatan vagina itu namanya vagina bagian dalam. Kalau kita jongkok, kita lihat kok kita melihat vagina, itu berarti vagina bagian luar. Hukum asalnya seperti itu. Tapi Imam Romli berkata bahwasanya wanita yang istihadhah dia cukup memakai pembalut saja dengan celana dalam yang ketat, tidak perlu menyumpal. Sekiranya darah itu cukup, jika dikasih pembalut itu sudah cukup, maka dia diperbolehkan tidak memakai penyumpal. Begitu. Nah, sekarang kesalahpahaman yang ketujuh. Kesalahpahaman yang ketujuh ini mungkin mama-mamanya ini ya yang kepingin bertanya tapi malu ya. Orang istihadhah itu boleh nggak sih digauli? Orang istihadhah itu boleh nggak sih berhubungan suami istri? Katanya nggak boleh ya. Itu kesalahpahamannya. Yang benar, orang yang istihadhah boleh melakukan hubungan suami istri, asalkan status istihadhahnya tadi bukan mutahayyirah. Jadi pembagian istihadhah nanti ada 7, salah satunya adalah mutahayyirah. Apabila mustahadhah ini statusnya mutahayyirah, maka dia tidak boleh digauli, berhubungan suami istri tidak boleh. Dan istihadhah ini berhubungan suami istri apabila dalam keadaan darurat ya. Karena statusnya sebenarnya orang istihadhah ini kan suci. Beda kalau orang haid darurat atau tidak darurat dia tetap haram untuk digauli. Tapi kalau orang istihadhah karena statusnya memang suci, hanya saja dia mengeluarkan darah, kalau kepepet ya boleh digauli. Tapi kalau nggak kepepet ya lebih baik jangan. Begitu ya. Jadi ini tadi adalah penjelasan Ustazah tentang kesalahpahaman dalam ilmu haid yang selama ini berlaku di masyarakat. Jadi itu memang harus diluruskan biar tidak jadi berlarut-larut kesalahpahamannya. Demikian yang dapat Ustazah sampaikan, semoga bermanfaat dan apa yang kita pelajari hari ini bisa difaham. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.